Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi bersama saya Abdi dan saya Safri. Malam ini kita akan ngebahas sedikit tentang puisi. Bagaimana kemudian puisi ini menjadi sebuah alat untuk menyampaikan pesan-pesan, kemudian alat untuk propaganda barangkali. Dan sebelumnya beberapa pekan yang lalu kita membahas tentang trik-trik menulis. Nah, jadi sekarang di hadapan kita telah hadir salah seorang penyair, namanya Safri ya. Iya. Nama penanya siapa? Safri Arifudin Masar. Saya kira Safri Sirindu. Bukan. Iya. Berarti Safri Arifudin Masar. Iya, betul sekali. Ya, barangkali malam ini kita akan membahas tentang puisi. Pertanyaan pertama saya sebagai seorang yang ingin lebih tahu lebih dalam gaya kepenulisan Safri itu ikut, apakah ada dari penyair-penyair hebat yang menjadi inspirasi sehingga gaya kepenulisannya hampir-hampir mirip begitu? Iya. Adakah yang mempengaruhi cara penulisan, gaya kepenulisan dalam menulis puisi itu? Ya, jadi tentu saja ada, karena dalam sejarah sastra Indonesia itu tidak ada yang betul-betul kebaruan. Tidak ada betul-betul kebaruan. Iya, ya. itu kata kuncinya. Sehingga proses untuk mencari cara penulisan baru itu adalah proses yang betul-betul tidak pernah terlepas dari penulis-penulis terdahulu. Jadi terus bergerak. Kalaupun misalnya bentuknya berubah, tetapi pasti tidak pernah lepas. Karena ya itu tadi, kembali ke statement di awal saya, bahwa tidak ada yang benar-benar baru. Tidak ada yang benar-benar baru. Barangkali waktu zaman-zaman dulu itu era-era perjuangan, puisinya puisi perjuangan gitu. Iya. Tergantung konteksnya kalau itu. Kalau kita lihat sejarahnya sendiri, Hairil Anwar misalnya, dia salah seorang penyair pelopor 45, meskipun dianggap sebagai tonggak perpuisian modern. Ya. Hairil Anwar si binatang jalan. Iya, ya. si binatang jalan, ya. Jalan. Dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus dadaku, tidak juga kau. Ya tahu saya itu puisi zaman-zaman kita SD tuh. Iya, Mas SD. Ini tidak terlepas dari kedekatan Hairil sama Hari Yasin tentu saja. Iya sih. Sehingga sampai pada hari ini Hairil memang yang paling kita kenal. Padahal letting-lettingnya Hairil kan juga banyak tuh. Iya. Rifai Apin, Nasrul Sani. Cuman memang yang paling kita tahu ya Hairil Anwar tadi. Di samping karena meninggalnya mati muda 27 tahun ya. 27 tahun. Dan hanya menulis sekitar berapa puluh puisi saja. Tapi Hairil juga tidak pernah terlepas dari penulis-penulis luar, penulis-penulis yang ada di Indonesia sendiri. Tetapi memang dia meninggalkan corak penulisan pujangga baru yang terlalu patuh terhadap rima, struktur. Dia kemudian hadir dengan puisi yang sangat berbeda. Dia lepaskan semua kaidah-kaidah penulisan itu. Itu tidak terlepas dari bacaannya Hairil tentang sastra dunia yang sangat luar biasa. Kemudian setelah misalnya eranya Hairil kemudian bergerak lebih maju, siapa kemudian yang menjadi pandangannya Safri ini tentang menulis lagi? Saya termasuk orang yang sepakat dengan pendapatnya Jokpin bahwa seorang penyair seharusnya tidak hanya menulis puisi, tetapi dia juga membaca dan membeli buku puisi. Dan membeli buku puisi. Iya, saya termasuk orang yang tidak hanya menulis, membaca, tapi juga beli buku puisi. Jadi sudah banyak koleksi buku-buku puisi di dalam dan luar negeri. Ya, tidak cukup banyak juga, cuman tidak sedikit. Joko Pinurbo, agamamu apa? Agamaku adalah air yang menghapus pertanyaan. Gitu ya. Terus Jokpin salah satu orang yang tidak lepas dari Sapardi. Jadi dia sangat dia memulai kepenulisannya dengan membaca Sapardi. Tapi sekarang dia menemukan bentuk-bentuk baru dengan bentuk-bentuk sendiri. Iya, dengan mengangkat hal-hal yang remeh-temeh dengan penuh kelakar, tetapi dalam kalau kita mau hayati, seperti puisi yang baru saja disampaikan sama Abdi tadi. Saya sendiri dalam hal kepenulisan itu banyak dipengaruhi
jujur itu lebih banyak dipengaruhi oleh penyair-penyair yang ada di Sulawesi Selatan. Iya. Untuk kontemporer ya, maksudnya untuk penyair yang ada sekarang ini. Karena kalau di luar sana di Jawa barangkali karena tidak ada kedekatan geografis ya. Kalau di Sulawesi Selatan kan ya kita sendiri di Sulawesi Barat ini masih bagian dari itu. Kita baru barangkali tahun 2004 berpisah sebagai provinsi baru. Artinya kita embryonya masih Sulawesi Selatan sebenarnya. Padahal pernah di orang Sulawesi menjadi dijuluki sebagai panglima puisi. Iya. Untuk Sulawesi Barat khususnya. Sulawesi Barat. Husni Jamaluddin kalau tidak salah namanya. Pernah bacakan puisinya Taman Ismail. Iya, Taman Ismail Marzuki. Untuk orang yang telah membaca puisi di Taman Ismail Marzuki, itu menjadi sebuah hal yang sangat membanggakan. Karena tidak mudah orang baca puisi di situ, apalagi pada waktu itu. Itu tempatnya Rendra baca puisi. Makanya di kampungnya Bang Husni Jamaluddin itu banyak bermunculan penyair-penyair di sana. Barangkali mungkin karena kedekatan emosional mereka, sehingga kemudian penyair-penyair dari luar Sulawesi misalnya itu juga banyak yang singgah di sana untuk melihat bagaimana misalnya Husni Jamaluddin ini sehingga bisa melahirkan sebuah karya. Iya. Kalau dari luar misalnya, saya membaca puisi luar itu tidak banyak. Yang pertama, kalau terjemahan puisi luar ke dalam puisi Indonesia itu dia sangat terbatas. Satu persoalan penting di dalam terjemahan itu, Sapardi bilang kadang puisi yang diterjemahkan justru bukan pemilik puisinya, tetapi pemilik terjemahannya. Pemilik terjemahan. Iya, jadi menerjemahkan itu menjadi sebuah genre penulisan yang baru dalam artian ya orang akan lebih mengenal penerjemahnya ketimbang penulisnya. Jadi banyak puisi-puisi luar itu diterjemahkan oleh banyak orang dengan tentu pendekatan yang kadang berbeda. Misalnya kayak Soneta Cinta Pablo Neruda itu diterjemahkan Tia Setiadi, diterjemahkan Aan Mansur, diterjemahkan Hasan Asfahani dengan pendekatan yang tentu berbeda pula. Jadi apa yang saya mau tekankan dari penerjemahan itu adalah apa yang ingin disampaikan penyairnya itu belum tentu akan suka sampai kalau kita membaca bukan dari bahasa langsungnya. Misalnya kalau dia ditulis dalam bahasa Arab, kalau kita tidak pandai bahasa Arab ya kita akan terima dalam bentuk terjemahannya tadi yang tentu tidak terlepas dari perspektif penerjemahnya. Iya. Saya pernah baca itu si Jalaluddin Rumi, tulisan Jalaluddin Rumi yang diterjemahkan sama Awadi. Iya. Namanya Awadi. Sekali lagi memang betul bahwa di terjemahan itu pesannya barangkali tidak akan mudah sampai ketika dia sudah dari terjemahan pembacaan. Apa yang berbahaya dari terjemahan, misalnya beberapa waktu lalu itu sempat gempar di Twitter terjemahan puisi Rumi yang diterjemahkan sama Coleman Barks itu betul-betul diterjemahkan secara literat, dalam artian secara leksikal, kata per kata, sehingga banyak orang-orang di Timur Tengah yang justru mengkritik terjemahan Coleman Barks itu karena terjemahannya itu betul-betul melepaskan Rumi dari akar keislamannya. Padahal Rumi sufi yang sangat kental dengan hal yang religius tadi, tapi dan puisi-puisi Rumi dimaknai hanya sekedar cinta personal dan lain sebagainya. Sebenarnya puisi-puisinya itu kan merupakan bentuk bentuk hubungan horizontalnya. Iya, betul sekali. Cuman kadang kalau orang yang tidak paham Rumi secara holistik, dia akan memahami Rumi ya itu tadi dengan kata-kata syair-syair cinta, makhluknya sebatas makhluk, padahal tidak seperti itu. Olehnya karena itu penerjemahan menjadi satu hal yang cukup kompleks juga di dalam kepenulisan kita hari ini. Tetapi kalau misalnya Abdi berniat betul-betul untuk menjadi seorang penyair, kita pembaca dalam artian kalau misalnya kita harus belajar untuk menerjemahkan puisi dari luar. Betul itu medium untuk belajar. Meskipun tidak akan dipublikasikan, tapi belajar untuk menerjemahkan. Terakhir barangkali sebelum kita selesai untuk malam ini, beberapa bulan
belakangan itu kental sekali puisi esai. Iya, iya. Bagaimana pandangannya terhadap puisi esai ini? Nah, ini juga menjadi hal yang diperbincangkan belakangan ini di Indonesia ya, di khalayak sastra Indonesia. Karena puisi esai itu sebenarnya kalau membincangkan genrenya sendiri itu tidak jadi persoalan sebenarnya, karena setiap orang berhak untuk mencari bentuk baru. Kalau kita kutip Habib Yasin ya tidak ada yang bisa menghakimi imajinasi. Cuman yang jadi persoalan kan ada politik sastra di situ. Politik sastra. Dan banyak yang yang pro kontra ya terhadap almarhum Sapardi justru mendukung itu. Mendukung Denny Januari ya. Iya, bukan Denny Januari. Lebih kepada karena yang bawa genre itu menjadi hal yang baru di Indonesia. Meskipun kalau kita telisik ya bukan hal-hal baru banget. Balada Rendra itu mirip dengan puisi esai. Jauh ke belakang ada tradisi puisi panjang berjudul An Essay on a Man. Itu panjang betul, kayak mirip puisi esai. Jadi bukan hal yang betul-betul baru. Artinya kita tidak bisa menghakimi ya. Iya. Bebas saja kita mau nulis. Cuman tidak boleh ditekan dalam satu bentuk. Betul sekali. Ada banyak model puisi. Bukan berarti ketika Abdi menulis puisi liris justru puisi modelnya Rendra jelek. Tidak. Ada banyak bentuk puisi yang ya terserah kita mau mengikut kemana. Barangkali yang paling penting unsur-unsur puitiknya tetap ada. Tentu saja. Karena kalau tidak ya sama saja kita penggal berita di koran dalam tempat baik. Betul. Itu orang bilang puisi, padahal tidak seperti itu. Ada unsur-unsur puisi yang memang harus ada di setiap puisi. Kalau tidak ada ya tidak dikatakan puisi. Nah, kembali ke persoalan tadi puisi esai, yang dipersoalkan banyak orang, khususnya khalayak sastra Indonesia, itu adalah politik sastra. Ya. Bagaimana penggunaan kapital, dalam hal ini uang, mempengaruhi dan kemudian menjapuk diri sebagai seorang yang berpengaruh. Membuat buku 33 sastrawan berpengaruh masuk ke dalam daftar itu, dan itu buku disebarluaskan dan akan menjadi sejarah tentu saja. Jadi bagaimana generasi ke depan menganggap bahwa si Denny itu ya, kalau unsur-unsur membayar orang untuk menulis puisi, kalau dalam pandangan saya tidak apa-apa ya sebenarnya. Cuman ketika menggelontorkan banyak uang hanya untuk sekedar dianggap sebagai sastrawan berpengaruh, ya maksudnya untuk apa? Apa sih yang didapatkan dari menjadi seorang sastrawan berpengaruh? Gimana itu? Karena kan sastra di Indonesia itu sesuatu yang bisa dibilang tidak ujuk-ujuk ada gitu. Semua sastrawan sepuh pasti melalui proses yang panjang, tidak menggunakan unsur-unsur kapital tadi. Dia betul-betul prosesnya mengalir. Iya, prosesnya mengalir. Bagaimana Hairul berdiaspora dari Medan ke Jakarta sudah menjadi seorang penyair. Bagaimana di Sulawesi Selatan setengah mati untuk bisa tembus ke MWF. Itu kan proses. Saya baru menonton beberapa video terkait dengan betapa pentingnya komunitas, khususnya dalam komunitas sastra. Kenapa kemudian sastra di NTT dan NTB berkembang pesat dibandingkan di kota-kota lain di wilayah timur, kawasan timur? Karena ada komunitasnya. Komunitas sastra yang bukan sekedar membaca, tetapi bedah karya di sana. Felix Kanesi dari NTT. Itu sahabat saya. Iya. Alhamdulillah, orang betul-betul luar biasa dah Felix. Dia sekarang terkenal karena dia sempat mengkritik otoritas gereja. Ya. Terakhir tidak iya. Misalnya di NTB ada komunitas akar pohon, di NTB ada baca Petra, ada rumah baca Flores apa begitu, banyak Atambua dan sebagainya. Nah itu, tapi bahayanya ketika ada komunitas sastra begitu dan kemudian ada satu patron di situ, yang lainnya akan jadi epigon. Betul. Iya, jadi misalnya kayak lagi kita isi ngomong gitu, anggaplah misalnya Abdi adalah seorang pegiat di komunitas itu yang kebetulan saja sekarang lagi naik daun di dunia sastra. Kemudian bentuk komunitas. Komunitas yang lain ini, Abdi kan ini bagikan referensi bacaan, baca ini. Yang terjadi kemudian cara berpikir kita sama. Karena apa yang dibaca sama Abdi dibaca semua seluruh anggota.
betul. Iya, jadi kalaupun menulis nanti ya cara menulisnya Abdi mirip dengan cara menulis yang lain. Itu salah satunya. Bukan buruk sebenarnya. Sisi negatif. Sisi negatif kurang lebih. Karena ya itu tadi Abdi akan menjadi patron, yang lain jadi akan epigon gitu. Saya sambung, si Felix itu pernah beberapa tahun yang lalu bertemu dengan saya dan orangnya cukup humble ya, dan saya tidak nyangka beberapa tahun kemudian si Felix ini menjadi menjadi tonggak sastra yang ada di NTT sana gitu ya. Dia kan baru menang ini DKJ Dewan Kesenian Jakarta. Iya, untuk kategori novel untuk buku orang-orang Oitimu. Terakhir sebelum kita break ke malam ini, beberapa pekan yang lalu salah seorang maestro sastra berpulang ke Harapan Yang Pencipta, dan bolehlah kiranya saya meminta Sapri untuk membacakan satu puisi yang kira-kira membawa cara kepemimpinan Sapri, atau puisi yang kira-kira membawa betul kenangan yang banyak sekali pelajarannya dari tulisannya Sapardi itu. Jadi Sapardi itu salah seorang penyair yang betul-betul dia menulis dalam ketenangan yang luar biasa. Sehingga puisi-puisi yang dilahirkan ya puisi-puisi yang tidak akan membuat kita marah, tetapi kita akan dibuat berkontemplasi. Iya. Lebih jauh bagaimana kemudian kita melihat ke dalam diri ya. Iya, betul sekali. Dan itu kelebihan dari Sapardi Djoko Damono. Ya, silakan barangkali bisa dibacakan. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakan rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan di bulan Juni. Dihapuskan jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkan yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Ya, itu tadi perbincangan kita dengan Sapri, salah seorang penyair di Kota Mamuju. Selamat malam, sampai jumpa kembali.